Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1131. Ketika cahaya pelangi muncul di atas Jimo dan dibungkus, tanda pedang tak berujung yang luar biasa terbentang dari bawah kaki Jimo. Tanda pedang sedalam jurang, dan potongan di tanah sehalus cermin, semuanya terbelah. Saat cahaya pelangi mendekat, Jimo merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya semakin terlihat dan dia belum pernah terlihat serius sebelumnya. Tubuhnya menegangkan, dan dia mengedarkan Genesis Ki di tubuhnya tanpa syarat apapun. 1000 lapisan Genesis Ki menghadangnya. Tapi Jimo segera menyadari bahwa ini tidak berpengaruh. Pertahanan Genesis Ki hancur seperti kertas saat cahaya pelangi turun. Jimo mundur secepat kilat saat kengerian memenuhi matanya. Pada saat yang sama, dia melemparkan lengan bajunya dan membuang beberapa harta pertahanan Genesis Ki untuk membentuk garis pertahanan lagi. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada gunanya. Banyak orang yang menatap gugup dan tegang ke arah Jimo, yang terus-menerus mundur saat aliran cahaya pelangi mengejarnya dan dalam sekejap menghancurkan pertahanan apapun yang dikeluarkan Jimo. Kekuatan destruktif seperti itu membuat kulit kepala banyak orang terasa mati rasa. Dalam waktu kurang dari 10 napas, berbagai cara Jimo semuanya dikeluarkan. Wajahnya berubah pucat dan ekspresi ketakutan menyapu wajahnya. Kekuatan cahaya pelangi Zhou Yuan jauh melebihi imajinasinya. Hal ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Zhou Yuan sangat sulit untuk dihadapi, dia tidak akan terlibat konflik dengannya di sini. Namun konflik telah pecah dan sudah terlambat untuk mengubah apapun. Terlebih lagi, Jimo bukanlah orang yang terlalu berhati-hati. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan wajahnya menunjukkan tekad. Dia harus membunuh Zhou Yuan tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Jika tidak, begitu Zhou Yuan mencapai tahap lanjut matahari surgawi, Jimo tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengannya lagi. Zhou Yuan harus mati hari ini. Sinar cahaya pemusnahanku pasti bisa menghancurkannya, tapi cahaya pelanginya juga memiliki kekuatan untuk melenyapkanku, jadi aku harus menahannya dulu. Jimo menghela nafas dalam-dalam, kilatan rasa dingin dan ejekan muncul di matanya. Zhou Yuan, bakatmu luar biasa dan kamu memang merupakan kebanggaan surga bagi umat manusia, tapi sayangnya, kamu telah meremehkan cara alami dari ras suciku. Apa menurutmu fakta bahwa ras suciku bisa menekan semua ras lain adalah sebuah kebetulan? Jimo tiba-tiba melipat tangannya, membentuk segel kunomor. Saat cahaya pelangi menebas udara menuju Jimo, sinar pemusnahan yang mengandung kekuatan destruktif juga mengarah ke Zhou Yuan. Sinar cahaya itu memusnahkan semua yang dilewatinya. Keretakan yang gelap dan dalam membelah lembah besar itu sejauh ribuan mil. Semua orang terkejut melihat dua celah dalam yang muncul di lembah besar itu. Kekuatan destruktifnya bahkan membuat para ahli matahari surgawi tingkat lanjut bergidik dalam hati. Mereka berada di tahap matahari surgawi tetapi jarak antara mereka dan Zhou Yuan dan Jimo terlalu besar sehingga tidak dapat digambarkan. Jika kedua serangan itu dilancarkan ke arah mereka, kemungkinan besar mereka akan menderita kerusakan yang cukup besar, tidak peduli di pihak mana mereka berada. Namun pertanyaannya saat ini adalah siapa, Zhou Yuan atau Jimo, yang dapat menahan serangan destruktif lawan. Mereka semua paham bahwa siapa yang selamat akan menjadi pemenangnya. Dunia terdiam dan semua mata tertuju pada ujung dua celah yang seperti jurang itu. Siapa yang bertahan pada akhirnya? Selama keheningan itulah beberapa batu besar tiba-tiba meledak dan sebuah lubang gelap muncul di kedalaman tanda pedang yang dalam, diikuti perlahan oleh sesosok tubuh. Ketika sosok itu muncul di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan semuanya menjadi pucat sementara tim ras suci meledak dalam sorak-sorai yang menggemparkan. Ini karena orang yang keluar adalah Jimo. Hanya saja Jimo terlihat agak sedih dengan luka pedang yang dalam di dadanya, yang hampir membelahnya. Namun terlepas dari parahnya lukanya, setidaknya Jimo bertahan dari cahaya pelangi yang menakutkan pada akhirnya. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Jimo tanpa ekspresi menatap luka di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang menyadari bahwa mata suci di tengah alisnya telah menutup dan tanda vertikal di tengah alisnya juga meredup hingga hampir tidak terlihat. Dia harus membayar mahal untuk menahan cahaya pedang Zhou Yuan yang merusak. Mata suci adalah kekuatan supernatural bawaan dari ras suci yang dapat memelihara dan mengembangkan banyak seni menakjubkan. Selain itu,
Mata suci Jimo telah mengembangkan seni pengganti kematian, yang berarti setiap kerusakan kritis yang terjadi pada dirinya dapat ditransfer ke mata suci miliknya. Tapi ini juga berarti mata suci akan terluka parah dan akan berada dalam kondisi tersegel untuk waktu yang lama. Periode ini bisa berlangsung selamanya. Mata Jimo berkobar karena marah. Bahkan jika dia siap secara mental untuk membayar harga sebesar itu, hatinya masih sakit. Jimo menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya. Meski harga yang harus dibayarnya sangat memilukan, untungnya, dia telah melenyapkan musuh yang kuat. Bakat Zhou Yuan terlalu jahat. Jika dia berhasil mencapai tingkatan matahari surgawi tingkat lanjut, dia pasti akan menjadi musuh terkuat ras suci di surga Guyuan. Oleh karena itu, mereka dapat menghindari masalah di masa depan dengan melenyapkannya sekarang. Jimo mengangkat kepalanya, menyapukan pandangan dingin ke tim surga Changsuan dan wilayah Tianyuan, dan segera, dia mengerutkan bibirnya dengan senyuman haus darah dan berkata, sepertinya dia bukan penyelamatmu hari ini. Jangan khawatir, ketika kami menangkap kalian semua, kami akan menyaring kalian semua menjadi pil darah dan tidak menyia-nyiakan apapun. Mendengar suara Jimo yang dingin dan mematikan, tim surga Changsuan dan wilayah Tianyuan merasakan hawa dingin melonjak di hati mereka. Namun, saat suara Jimo jatuh, suara aneh yang samar tiba-tiba terdengar. Suaranya halus, tapi seperti sambaran petir saat terdengar di telinga semua orang, karena suara itu datang dari celah dalam di belakang mereka. Banyak orang mengikuti kebisingan itu dengan tatapan heran. Kemudian, mereka gemetar ketika melihat tanah terkoyak di ujung celah dan sebuah lengan perlahan terulur. Sesosok keluar dari bawah tanah, mengibaskan lumpur di tubuhnya. Sosok itu juga terlihat sangat menyedihkan. Ada garis-garis merah tersebar di seluruh tubuh bagian atas dan mengeluarkan panas yang kuat. Rambut seputih salju terus-menerus berjatuhan dari tubuhnya, mengubur kakinya. Ada bekas hangus hitam besar di dadanya dan dagingnya menunjukkan tanda-tanda terbakar. Itu adalah Zhou Yuan. Meskipun dia terlihat menyedihkan, penampilannya telah menghentikan sorak-sorai di tim ras suci dan tatapan arogan mereka segera berubah menjadi ketakutan. Mereka tidak percaya Zhou Yuan bisa selamat dari serangan terkuat Jimo. Kali ini, orang-orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan bersorak memekakkan telinga, dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya bertepi kegembiraan saat mereka jatuh ke Zhou Yuan. Di tengah sorak-sorai yang menggemparkan bumi, Zhou Yuan mengibaskan lumpur dan rambut seputih salju di tubuhnya, mengangkat kepalanya, dan tersenyum pada Jimo yang berdiri tercengang. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Bagaimana mungkin? Jimo dalam keadaan kaget tak percaya saat melihat sosok Zhou Yuan seperti tersambar petir. Zhou Yuan benar-benar tahan terhadap sinar pemusnahanku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jimo yang selalu tenang dan acuh tak acuh juga kehilangan kendali diri. Wajahnya berubah menjadi ekspresi mengerikan. Dia hanya berhasil menahan cahaya pelangi Zhou Yuan dengan bantuan seni pengganti kematian dari mata suci miliknya. Dengan kata lain, cahaya pelangi Zhou Yuan bisa saja membunuhnya. Namun meskipun dia selamat pada akhirnya, dia harus membayar harga yang mahal, murid sucinya berada dalam kondisi tersegel. Jimo yakin bahwa sinar pemusnahannya sama sekali tidak lebih lemah dari cahaya pelangi Zhou Yuan. Tapi dia hanya mampu menahan pancaran cahaya Zhou Yuan dengan bantuan mata sucinya, jadi bagaimana Zhou Yuan bisa berdiri hidup di depannya? Jimo menggenggam tangannya, ekspresinya gelap dan tidak menyenangkan. Dia pikir dia telah melebih-lebihkan Zhou Yuan, tetapi sekarang sepertinya perkiraannya yang berlebihan masih terlalu konservatif. Tim ras suci bahkan tidak mengeluarkan suara apapun, dan terasa di wajah mereka jauh lebih kuat daripada Jimo. Bagaimanapun, mereka semua tahu betapa kuatnya Jimo. Jimo tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di tahap matahari surgawi di surga mereka dan termasuk yang terbaik bahkan di surga Shengzu, surga terkuat dari ras suci. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami bagaimana Jimo akan menderita kerugian seperti itu di tangan Zhou Yuan, yang hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi. Sebagai anggota ras suci, mereka semua sombong dan memandang ras lain sebagai anjing. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka orang sekuat itu akan muncul dalam umat manusia yang mereka benci. Ketika tatapan beralih ke Zhou Yuan lagi, rasa jijik yang memenuhi mereka sebelumnya telah menghilang secara diam-diam dan digantikan oleh permusuhan yang intens dan niat membunuh. Ras suci adalah musuh ras lain di dunia Tianyuan karena ras suci tidak berniat hidup berdampingan dengan ras lain. Mereka ingin menjadi satu-satunya penguasa dunia Tianyuan dan ras lain harus menjadi budak mereka jika ingin bertahan hidup.
Oleh karena itu, semakin menonjol Zhou Yuan, semakin banyak ras suci yang harus melenyapkannya. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, tapi tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Sosok muda yang tampak menyedihkan di kejauhan memberikan tekanan yang luar biasa kepada mereka. Ini karena mereka tahu bahwa tanda suci di tengah alis Jimo telah meredup secara signifikan, dan jelas bahwa Jimo membayar mahal untuk menahan cahaya pelangi Zhou Yuan. Ini terlihat jelas dari kekacauan genesis Qi yang beredar di sekujur tubuhnya. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, dalam hati mereka tahu bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Sementara itu, Zhou Yuan tampak sangat tenang di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Dia menundukkan kepalanya dan memeriksa daging besar yang hangus di dadanya. Lukanya tampak mengerikan, tetapi hanya bagian luarnya saja yang rusak dan akan segera sembuh. Saat dia mengangkat tangannya, cairan perak dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi bola perak. Ada pola kuno yang tak terhitung jumlahnya pada bola, yang secara alami adalah bayangan perak. Satu-satunya hal adalah Silver Shadow terlihat sangat kusam dan ukurannya setengah dibandingkan sebelumnya. Ini karena Silver Shadow bertindak sebagai perisai bagi Zhou Yuan untuk menahan cahaya penghancuran milik Jimo. Tentu saja, meskipun ia telah mengembangkan iblis api besar, itu masih belum cukup untuk menahan jurus pamungkas Jimo sendirian. Ia hanya mampu bertahan karena Zhou Yuan telah mengaktifkan rune suci hukuman surgawi ketika cahaya penghancuran menyerangnya. Domain hukumnya secara langsung mengurangi separuh kekuatan sinar itu. Namun meski begitu, cahayanya masih menembus Silver Shadow dan melukai Zhou Yuan. Dia kemudian mengaktifkan iblis api besar dan kuas Yuan surgawi untuk melindungi tubuhnya. Tanpa domain hukumnya dan rune suci hukuman surgawi, Zhou Yuan akan ragu-ragu dalam mengambil sinar pemusnahan. Zhou Yuan menyimpan Silver Shadow, dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mengintip ke arah Jimo, berkata, "Sepertinya akhir ceritanya sedikit berbeda dari yang kamu pikirkan." Wajah Jimo menjadi gelap, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu di umat manusia." Tatapan tajam Zhou Yuan tertuju pada tengah alis Jimo, dan dia tersenyum. "Sepertinya kamu membayar mahal untuk memblokir seranganku. Cederamu juga tidak ringan kan? Jauh lebih baik darimu." Zhou Yuan tersenyum. Keduanya saling mengejek, seolah menguji seberapa parah luka satu sama lain. Jimo akhirnya menghela nafas dengan acuh tak acuh. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan surga Hunyuan. Aku akan mengingatmu, aku akui aku meremehkanmu. Tidak heran jika surga Hunyuan menjadi kepala dari 5 langit terbawah. Bahkan wilayah Tianyuan yang memburuk menghasilkan orang sepertimu." Ketika Zhou Yuan mendengar sikap tinggi dan perkasa dari kata-kata Jimo, 5 langit yang lebih rendah, Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. "Kami tidak menerima nama 5 langit yang lebih rendah." Sudut bibir Jimo melengkung menghina. "Aku tahu kamu tidak bahagia, tapi itulah kenyataannya. Ras suci saya menempati 4 langit dari 9 langit di dunia Tianyuan dan berkali-kali lebih kuat dari 5 langitmu. Berkah alam semesta juga ada dalam ras suciku. Jadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh ahli matahari surgawi sepertimu. Saat kamu lemah, kamu harus menerimanya. Jangan mencoba untuk menantang keberadaan yang tidak dapat kamu tanggung." Dia melambaikan tangannya dengan acuh seolah tidak ingin mengatakan hal lain kepada Zhou Yuan lagi. "Kamu memiliki beberapa kemampuan karena kamu tidak mati di tanganku hari ini. Baiklah, orang-orang dari surga Changsuan dapat pergi. Saat aku bertemu denganmu lagi, aku akan membuatmu mencoba kekuatan surga Senglingku." Li Xuan dari Istana Suci ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terhalang oleh tatapan dingin Jimo. Anggota tim ras suci saling berbisik, dan pada akhirnya tetap diam dan mematuhi perintah Jimo. Di sisi surga Changsuan, banyak orang bersorak dan menatap Zhou Yuan dengan penuh hormat dan terima kasih. Jika Zhou Yuan tidak membalikkan keadaan, ras suci tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Qin Lian dan anggota wilayah Tianyuan lainnya sedikit santai. Jika mereka bentrok dengan tim ras suci, akan ada kerusakan yang tidak dapat dihindari pada mereka. Oleh karena itu, sudah dianggap sebagai hasil terbaik untuk dapat menyelamatkan orang-orang surga Changsuan tanpa perlawanan. Zhou Yuan menatap Jimo, menyipitkan matanya. Ekspresi Jimo berubah saat dia melihat Zhou Yuan masih belum pergi. "Apa? Kenapa kamu tidak pergi? Saya sudah memberi tahu seluruh surga Sengling. Begitu mereka datang, kamu tidak akan bisa pergi." Zhou Yuan tersenyum menanggapi ancaman Jimo.
Dia menatap lembah besar yang hancur dalam pertempuran dengan ekspresi aneh. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Jimo. Bagaimana kalau begini, bawalah orang-orangmu pergi dan tinggalkan lembah besar untuk tim wilayah Tianyuanku. Kemarahan dan niat membunuh muncul di mata Jimo saat mendengar kata-kata Zhou Yuan. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Jimo, menyebabkan suhu di lembah besar turun drastis. Apa katamu? Jimo menatap dingin Zhou Yuan seperti ular berbisa. Setiap kata-katanya menciptakan tekanan yang menindas. Tim ras suci di belakangnya tampak menakutkan dengan kilatan tajam di mata mereka dan Genesis Ki yang melonjak kuat di sekitar mereka. Mereka tidak menyangka Zhou Yuan menjadi begitu sombong. Mereka sudah mengambil langkah mundur dan meminta pergi bersama orang-orangnya, tapi dia berani menyuruh mereka keluar dari tempat ini. Tim wilayah Tianyuan juga sedikit bingung mengapa Zhou Yuan membuat Jimo kesal begitu rupa. Mengingat situasinya, sungguh luar biasa bisa mundur dengan damai. Di bawah tatapan Jimo dan banyak tatapan mematikan lainnya, senyuman di wajah Zhou Yuan memudar dan ekspresi berubah sedingin es dan menghina. Kubilang bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Rune suci bumi. Genesis Ki yang besar menyembur dari bumi dan mengalir ke tubuh Zhou Yuan. Dengan genggaman tangannya, kuas Yuan surgawi muncul di genggamannya dan tekanan Genesis Ki yang mencengangkan menyelimuti lembah besar itu. Tekanan besar itu menekan tim ras suci sejenak. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu situasi apa yang kamu hadapi sekarang? Apa menurutmu aku tidak tahu banyak kekuatan tempurmu yang tersisa? Zhou Yuan mencibir, mengarahkan kuas Yuan surgawinya ke arah Jimo. Jika kamu memiliki keberanian, datang dan bermainlah denganku lagi. Sudut mata Jimo bergerak-gerak dan wajahnya menjadi semakin galak. Dia tidak menyangka Zhou Yuan menjadi begitu sombong. Tapi yang paling membuatnya kesal adalah bagaimana Zhou Yuan mengetahui kondisinya saat ini. Dia menderita kerusakan parah setelah mata suci miliknya disegel. Meskipun dia terlihat baik-baik saja di luar, Genesis Ki di dalam tubuhnya sudah mulai kacau. Tapi dia telah dengan paksa menekan semua ini. Jadi bagaimana Zhou Yuan bisa mengetahuinya? Jimo memelototi Zhou Yuan dan bertanya lagi, Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar berniat bertarung sampai mati dengan surga Senglingku? Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, Jimo, semakin kamu seperti ini, semakin kamu mengkonfirmasi spekulasi saya. Sepertinya kamu sangat lemah sekarang. Juga, dia melirik sekilas ke lembah besar, sudut mulutnya melengkung ke atas sambil tersenyum mengejek. Apakah ini tujuanmu mendorong orang-orang dari surga Changsuan ke lembah besar ini seperti domba? Rencana yang bagus. Cuking dan yang lainnya dengan bingung mengamati lembah besar itu. Mereka samar-samar menyadari niat tim ras suci sebelumnya, tetapi mereka masih tidak mengerti apa yang istimewa dari tempat ini. Wajah Jimo menjadi gelap, tetapi pada saat yang sama dia tidak percaya bagaimana Zhou Yuan dapat mendeteksi vena ki leluhur kelas atas yang tersembunyi di kedalaman lembah besar. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Aula Penaklukan Laut dan diteruskan oleh ahli suci mereka, jadi bagaimana Zhou Yuan bisa mengetahuinya? Melihat ekspresi Jimo berubah, Zhou Yuan tersenyum. Bukankah itu hanya vena ki leluhur kelas atas? Apa perlunya menyembunyikan ini? Hati Jimo tenggelam. Bajingan ini benar-benar tahu. Namun kata-kata itu menimbulkan keterkejutan dari tim wilayah Tianyuan dan surga Changsuan, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke lembah besar dengan rasa tidak percaya. Ada vena ki leluhur kelas atas di sini. Baik tim wilayah Tianyuan maupun tim surga Changsuan belum menemukan vena ki leluhur setingkat itu. Jimo terdiam beberapa saat, dan akhirnya berhenti berusaha menutupi kebenaran. Kamu memang sangat pintar, tapi jangan pernah bermimpi membuat kami mundur. Saya telah memberi tahu kekuatan lain di surga Sengling dan mereka akan segera tiba. Mari kita lihat siapa yang akan mati, katanya dingin. Zhou Yuan tersenyum. Kebetulan saya juga telah memberitahu tim lain dari surga Hunyuan. Kalau begitu, surga kita bisa bersaing. Sebenarnya, Zhou Yuan tidak percaya bahwa Jimo telah memberitahu tim surga Sengling lainnya karena vena ki leluhur kelas atas sangat langka dan siapapun yang menemukannya pasti ingin menikmatinya sendirian. Jika dia memberitahu pasukan lain, itu akan mengurangi bagiannya secara signifikan. Terutama karena Jimo memiliki kepribadian yang arogan, dia pasti merasa surga Changsuan tidak perlu ditakuti dan dia bahkan mungkin bisa menelan tim wilayah Tianyuan. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa memberitahu kekuatan lain dari surga Sengling untuk datang membantu ketika dia begitu percaya diri?
Mungkin Jimo memang punya pemikiran seperti itu sekarang, tapi sudah terlambat. Ketika bantuan dari surga Sengling datang, vena ki leluhur kelas atas pasti sudah diambil. Tentu saja, Zhou Yuan juga tidak memberitahu tim surga Hunyuan lainnya karena alasan yang sama seperti Jimo. Mereka berdua hanya mengatakan itu untuk menakut-nakuti satu sama lain. Kelopak mata Jimo bergerak-gerak, dan kemarahan di hatinya berkobar seperti nyala api yang berkobar. Dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan, membenci kenyataan bahwa dia tidak dapat mencabik-cabiknya. Namun, Zhou Yuan tidak mengatakan apapun padanya. Wajahnya berubah serius dan niat membunuh yang dingin memenuhi matanya. Tim wilayah Tianyuan dan surga Changsuan, bersiaplah untuk menyerang. Ras suci itu kejam. Jika kamu ingin membalaskan dendam rekanmu, kita harus membuat mereka membayar dengan darah. Ketika suara dingin Zhou Yuan bergema di lembah besar, Qin Lian tanpa ragu memberi isyarat dengan lambaian tangannya. Tim wilayah Tianyuan meletus dengan genesis Qi tanpa syarat apapun dan tekanan besar menyelimuti sisi dunia ini. Orang-orang dari surga Changsuan juga berkumpul dalam formasi pertempuran. Saat Cuking berdiri di depan semua orang, rambutnya yang seperti duri berkibar tertiup angin dan ekspresinya menjadi kaku. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Berbagai kekuatan dari surga Changsuan meraung. Jimo telah menangkap banyak rekan mereka dan mengolahnya menjadi pil darah. Perseteruan darah harus diselesaikan. Mereka tidak memiliki peluang sebelumnya dan hanya bisa mundur karena malu, tetapi sekarang Zhou Yuan telah menstabilkan situasi, bagaimana mereka bisa terus mundur. Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lembah besar, menyebabkannya berguncang hebat. Ekspresi anggota tim ras suci dan istana suci berubah ketika mereka melihat momentum dan semangat juang lawan mereka melonjak. Sementara di pihak mereka, Jimo, tidak lagi seberani dan sekuat sebelumnya. Mereka pasti akan menderita kerugian besar akibat serangan balik lawan. Jimo, karena kamu tidak ingin pergi, tetaplah di sini untuk dikuburkan. Zhou Yuan mempererat cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi dan genesis Qi yang perkasa meraung ke langit seperti naga platinum raksasa. Dia mengangkat tangannya ke udara, dan cahaya pelangi lemah muncul di telapak tangannya sekali lagi. Pupil Jimo menyusut dengan cepat saat dia melihat cahaya redup, dan ekspresi panik terlihat di wajahnya. Zhou Yuan bisa melancarkan serangan kuat lagi seperti sebelumnya. Mata suciku tidak bisa menggunakan teknik pengganti kematian lagi. Mati. Saat Jimo panik, suara gemuruh Zhou Yuan terdengar. Kemudian, dia melayang ke langit, bergegas menuju tim ras suci. Tim dari surga Changsuan dan wilayah Tianyuan mengikuti dengan cepat. Seluruh dunia berguncang karena momentum yang luar biasa ini. Jimo mengepalkan tangannya dan tubuhnya bergetar. Itu bukan karena takut tapi karena marah. Makhluk yang dia anggap babi berani memprovokasi ras suci miliknya. Tapi bisakah dia tetap bertahan di saat seperti ini? Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa begitu perang dimulai, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, orang lain dari surga Sengling mungkin tidak yakin dengan kekuatan aula penundukan laut dan mengincar posisinya sebagai komandan. Lebih-lebih lagi, cahaya pelangi samar di tangan Zhou Yuan membuat mereka ketakutan. Ekspresi Jimo dengan panik berubah selama beberapa detik sebelum akhirnya dia berkata dengan gigi terkatup, "Tim ras suci, mundur." Dia berbalik dan memimpin tim pergi. Meski tim ras suci terlihat kecewa, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti karena mereka juga tahu bahwa mereka telah kalah. Tapi orang yang paling terkejut adalah Li Xuan dari Istana Suci. Dia tidak pernah mengira Zhou Yuan bisa menakuti Jimo. Tetapi jika Jimo pun mundur, Li Xuan pasti akan mati dengan kematian yang menyedihkan jika dia tinggal lebih lama lagi sehingga dia tidak punya pilihan selain mengikuti dan melarikan diri seperti anjing liar. Zhou Yuan, saat kita bertemu lagi, aku akan membantai tim wilayah Tianyuanmu. Saat tim ras suci melarikan diri, auman Jimo bergema di kejauhan. Zhou Yuan melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang mengejar musuh. Saat dia melihat banyak sosok melarikan diri karena malu di kejauhan, sudut mulutnya melengkung mengejek dan cahaya pelangi di tangannya meredup. Orang itu sangat mudah takut. Nyala api genesis Qi yang diwarnai dengan sedikit warna sudah cukup untuk membuatnya takut. Saat kita bertemu lagi, aku ingin melihat apa lagi yang kamu miliki untuk melawan cahaya pedang pemutus langit pelangi. Niat membunuh yang intens muncul di mata Zhou Yuan. Mata suci orang itu sekarang tersegel dan sepertinya tidak akan pulih untuk jangka waktu tertentu. Dan tanpa perlindungan mata suci, pertemuan kita berikutnya akan menjadi hari kematianmu.
Orang-orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan tidak mengejar tim ras suci dan tim istana suci saat mereka mundur karena malu, tetapi menghela nafas secara emosional selama beberapa saat. Siapa yang mengira ras suci yang misterius dan tak terduga akan mengalami momen yang membeku. Lembah besar itu benar-benar sunyi, dan semua orang menatap penuh rasa terima kasih dan kagum pada sosok muda yang berdiri di garis depan. Semua pasukan surga Changsuan tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melarikan diri jika Zhou Yuan tidak muncul. Akibatnya, setelah hening beberapa saat, semua orang dari surga Changsuan membungkuk hormat kepada Zhou Yuan. Tapi Zhou Yuan melihat sedikit kesedihan di wajah banyak orang. Meskipun tim ras suci berhasil dikalahkan, surga Changsuan masih mengalami kerugian yang signifikan, dengan banyak rekannya yang terbunuh dalam pertempuran. Kekuatan surga Changsuan bisa dikatakan telah menanggung hidup dan mati. Dia memposisikan tangan dengan lembut, dan tidak tahu kata-kata penghiburan apa yang harus diucapkan. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan bukan pelatihan antar sekte dan faksi. Pada saat itu, dia juga semakin memahami bahwa ras suci memang merupakan musuh terbesar dari semua ras. Saat keduanya bertemu, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali pertarungan sampai mati. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki pendirian yang sangat berbeda. Ras suci mengaku sebagai penguasa seluruh surga, raja dunia Tianyuan, dan eksistensi paling mulia dan berkuasa, dan ras lain akan diperbudak oleh mereka. Dikatakan bahwa ras suci bahkan lebih kuat di masa lalu dan telah menekan semua ras hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Ras suci hanya menganggap ras lain sebagai anjing untuk disembelih dan diintimidasi. Selama masa-masa tergelap, semua ras ditindas dan hampir tercekik. Banyak ras yang musnah pada saat itu. Untungnya, semua ras bergandengan tangan, dan lahirnya beberapa keberadaan perkasa membantu mereka menstabilkan situasi secara keseluruhan pada akhirnya. Setelah beberapa perang besar, umat manusia dan semua ras menduduki 5 surga besar yang merekitaliki sekarang. Meskipun apa yang dikatakan Jimo tidak enak didengar, Zhou Yuan harus mengakui bahwa 4 surga yang ditempati oleh ras suci adalah yang paling kaya akan berkah di antara 9 surga di dunia Tianyuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka tidak membanggakan diri mereka sendiri dengan menyebut surga mereka sebagai 4 surga teratas. Zhou Yuan berpikir keras. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ahli dari ras suci, dan kekuatan Jimo memang menakutkan. Mengingat kekuatannya, di seluruh surga Hunyuan, hanya Guan Qinglong yang bisa mengancamnya. Dia harus dianggap sebagai yang terkuat kedua di tahap matahari surgawi, menggantikan Wang Xuanyang. Namun meski begitu, dia tetap gagal membunuh Jimo. Harus dikatakan bahwa surga Sengling, tempat asal Jimo, hanya menempati peringkat ketiga di antara 4 surga ras suci. Zhou Yuan bertanya-tanya betapa sulitnya menghadapi surga Sengwang yang misterius dan surga Sengzu, yang masing-masing berada di peringkat kedua dan pertama. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menghilangkan rasa takut dan ekspresi tegas di wajahnya, dan mendarat di suatu tempat di lembah besar. Disinilah murid sekte Changsuan yang dipimpin oleh Chu Qing dan Li Qingchan berada. Para murid sekte Changsuan ternyata menjadi lebih berhati-hati ketika Zhou Yuan tiba, dan mata mereka dipenuhi rasa kagum. Namun faktanya, kebanyakan dari mereka lebih tinggi dari Zhou Yuan dalam hal senioritas. Bahkan Chu Qing dan Li Qingchan adalah generasi yang lebih muda dari mereka, tetapi di tempat seperti ini, senioritas tidak begitu penting dan yang penting hanyalah kekuatan. Lagi pula, ketika kamu bertemu dengan ras suci, kamu hanya akan disambut dengan pisau daging jika kamu menonjolkan senioritasmu. Meskipun Zhou Yuan pernah menjadi chosen dari sekte Changsuan, dia sekarang menjadi kapten tim wilayah Tianyuan surga Hunyuan. Kakak Chu Qing, kakak Qingchan, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, semoga kamu baik-baik saja. Di bawah tatapan kagum, wajah Zhou Yuan berseri-seri dengan sukacita dari lubuk hatinya. Mendengar Zhou Yuan menyapa mereka sedemikian rupa, hampir semua murid sekte Changsuan menghela nafas lega dan wajah mereka berseri-seri karena menunjukkan bahwa Zhou Yuan masih mengakui identitasnya sebagai murid sekte Changsuan. Ini segera membuat banyak murid sekte Changsuan menjadi lebih ramah. Rambut panjang Chu Qing telah menghilang dan kepalanya kembali botak. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas, adik laki-laki Zhou Yuan, aku tidak menyangka kamu akan datang untuk menyelamatkan kami di saat kritis, tapi saya sangat tersentuh. Jika memungkinkan, aku ingin memperkenalkan adik perempuan junior Qingchan kepadamu. Petik 2. Tapi saat dia selesai mengatakan ini, Li Qingchan mengerutkan alisnya dan menyerang dengan tendangan, membuat Chu Qing berlutut di depan Zhou Yuan.
Apa yang bisa kamu harapkan dari seekor anjing selain menggonggong, kata Li Qingshan dengan dingin. Orang ini sebelumnya baik, tetapi begitu krisisnya teratasi, dia segera kembali menjadi dirinya yang selebor. Zhou Yuan terkekeh. Kakak senior Chu Qing sama seperti sebelumnya. Kakak senior Chu Qing, kamu tidak perlu membungkuk padaku. Zhou Yuan menarik Chu Qing. Chu Qing melepaskan tangan Zhou Yuan dengan marah. Semua murid sekte Changxuan terkikik, memecah suasana formal dan sedikit sedih sejenak. Li Qingshan memandang Zhou Yuan dengan matanya yang dingin dan indah dan berkata dengan lembut, kali ini, kami benar-benar harus berterima kasih. Dia mengerti bahwa jika Zhou Yuan tidak turun seperti dewa, dia akan melarikan diri bersama banyak murid sekte Changxuan dan tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan dimakamkan di lembah besar. Saya juga murid dari sekte Changxuan, saya bertemu dengan King Yu dan Luluo, tapi saya masih datang sedikit terlambat, kata Zhou Yuan. Dia dapat melihat banyak murid sekte Changxuan yang terluka dan terbunuh. Chu Qing menepuk bahu Zhou Yuan, berkata dengan suara yang menghibur, jangan khawatir. Mereka mati karena aku, kakak laki-laki tertua mereka, tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Zhou Yuan bisa melihat kesedihan tersembunyi di balik wajah nakal Chu Qing. Namun kakak laki-lakinya, yang selalu malas dan apatis, kali ini juga menunjukkan tanggung jawab. Jika Chu Qing tidak melangkah maju pada saat yang paling sulit, orang-orang dari sekte Changxuan dan bahkan surga Changxuan kemungkinan besar tidak dapat menunggu kedatangan Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak mengatakan apapun tentang topik ini dan hanya mengalihkan pandangannya dan melihat sosok yang dikenalnya di belakang Li Qingshan. Kakak senior Kong Seng, semoga kamu baik-baik saja. Sosok itu adalah Kong Seng, puncak pedang komet Chosen dari sekte Changxuan. Zhou Yuan sering mengalami konflik dengan Kong Seng ketika dia masih di sekte Changxuan. Tentu saja, tepatnya, dia tidak begitu cocok dengan seluruh puncak pedang komet, termasuk Master Puncak Ling Jun. Namun, itu hanyalah perselisihan kecil, dan Zhou Yuan tidak mengindahkannya. Lagi pula, ketika dia bergegas kembali ke Kekaisaran Zhou besar dari sekte Changxuan, murid sekte Changxuan yang melindungi dan membantunya sepanjang jalan termasuk murid puncak pedang komet yang dipimpin oleh Kong Seng. Ekspresi Kong Seng sedikit tidak wajar dan dia mengangguk dengan kaku. Dia sombong, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Zhou Yuan. Zhou Yuan juga mengerti perasaannya dan dia hanya tersenyum. Tapi, saat dia hendak berbalik, dia melihat kepulan asap dan seorang pria parubaya bertelanjang kaki dengan pipa tembakau tersenyum padanya. Paman gurumu Wuji, seru Zhou Yuan. Orang ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya karena dialah yang memperkenalkannya pada sekte Changxuan ketika mereka berada di domain sisa Sein di benua Changmang. Di satu sisi, dia adalah pembimbingnya. Hei, kamu masih mengingatku? Mu Wuji tersenyum. Jika paman guru tidak membimbingku saat itu, bagaimana bisa ada Zhou Yuan yang sekarang? Mu Wuji berkata dengan emosional, jika aku tidak membawamu ke dalam sekte saat itu, para ahli matahari surgawi dari sekte Changxuan ku akan musnah. Dia memandang Zhou Yuan melalui asap yang mengepul dan berkata sambil terkekeh, Zhou Yuan, kamu mencapai apa yang kamu miliki hari ini sendirian. Saya cukup beruntung bisa membawamu ke sekte Changxuan. Ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Tanpa sekte Changxuan, saya tidak akan berdiri di sini hari ini, kata Zhou Yuan dengan tulus. Ketika Zhou Yuan melihat sekte Changxuan dengan statusnya saat ini, kekuatan keseluruhannya mungkin tidak sebanding dengan wilayah Tianyuan, tetapi dia tahu bahwa jika sekte Changxuan tidak memberinya banyak dukungan saat itu, dia tidak akan melakukannya, memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada Zhou Agung dan membunuh Raja Wu. Bagaimanapun, istana suci berada di belakang Wu Huang. Sementara Zhou Yuan, Chu Qing dan yang lainnya mengejar, para pemimpin berbagai pasukan surga Changxuan memimpin tim mereka. Istana Peri 100 Bunga, Sekte Pencari Pedang, Sekte Hantu Surgawi, Aula Penaklukan Naga Laut Utara. Para pemimpin dari 4 sekte besar semuanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan menanggapi mereka satu persatu, dan kemudian melihat sosok familiar di belakang mereka sambil tersenyum. Aku tidak menyangka ini akan menjadi tempat kita bertemu lagi. Selain Zhuo Qiu King Yu dan Luluo yang dia lihat sebelumnya, Li Chunjun, Ning Zhan, dan Zhen Su juga ada di sini. Teman-teman kecilnya yang bersamanya meninggalkan benua Changmang dan pergi ke benua Shengzu untuk menjelajah akhirnya berkumpul kembali. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu kakimu sekarang, kata Ning Zhan dengan nada kecewa. Bahkan jika dia kecanduan pertempuran,
dia tahu bahwa jarak antara dia dan Zhou Yuan terlalu besar dan tidak mungkin mereka bisa bertanding. Zhensu tetap sedingin biasanya, dan hanya mengangguk sedikit ke arah Zhou Yuan. Tapi matanya ternyata lebih cerah dari biasanya. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan tidak berbeda dari dia di masa lalu bahkan jika ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Li Chunjun dengan hampa menggenggam pedangnya yang berkarat dan berbintik-bintik dan berkata dengan suara serak, cahaya pedang yang baru saja kamu gunakan sungguh menakjubkan. Zuo Qiu Qingyu memutar matanya ke arah ketiganya. Kalian bertiga sebenarnya adalah 3 potong kayu. Luluo tersenyum dan mengulurkan kepalan kecilnya, berseru dengan penuh semangat, semua orang masih hidup. Kita harus mengingat momen ini. Menatap teman-teman kecilnya yang pernah bertarung bersamanya, Zhou Yuan merasakan kehangatan memenuhi hatinya. Dia tersenyum dan mengulurkan tinju. Zuo Qiu Qingyu juga tersenyum manis dan mengepalkan tinju lainnya. Ning Zhan, Li Chunjun, dan Zhensu saling melirik, memperlihatkan senyuman tipis, dan juga mengulurkan tinju mereka. Kelima tinju itu bersentuhan, dan Zhou Yuan tertawa kecil. Semuanya, hiduplah dengan baik. Saat aku kembali ke surga Changxuan, aku masih membutuhkan bantuanmu. Mata keempat orang itu berbinar. Mereka tahu tentang perseteruan Zhou Yuan dengan Istana Suci, jadi pada saat yang sama hati mereka bergetar tak terkendali, bukan karena ketakutan, tapi semacam kegembiraan. Mereka mengerti apa yang dimaksud Zhou Yuan. Ketika dia kembali ke surga Changxuan mungkin akan menjadi waktu untuk pertempuran sesungguhnya dengan Istana Suci. Di lembah yang hancur, berbagai kekuatan dari surga Changxuan sedang mengatur ulang pasukan mereka dan memeriksa kekalahan mereka. Berdiri di suatu tempat di lembah besar, Zhou Yuan mempelajari sungai besar yang mengalir melalui lembah, rune suci dekoder mengalir di kedalaman matanya. Sudah waktunya untuk mengumpulkan hasil panen mereka sekarang karena ras suci telah mundur. Di bawah tatapan tajam rune suci dekoder, segala sesuatu yang tersembunyi di kedalaman bumi dengan jelas terungkap kepada Zhou Yuan, termasuk vena ki leluhur kelas atas. Itu tersembunyi begitu dalam, tapi Zhou Yuan sedikit terkejut karena medannya begitu rumit dan vena ki leluhurnya tersembunyi sangat jauh di dalam tanah. Tidak mungkin mendeteksi vena ki leluhur dengan cara biasa. Zhou Yuan bertanya-tanya bagaimana Ji Mo mengetahui keberadaannya. Dalam kondisi normal, bahkan Zhou Yuan akan mengabaikan area ini jika dia tidak menggunakan rune suci dekoder untuk menyelidikinya dengan cermat. Dia hanya mendeteksinya ketika dia membuat terowongan ke dalam tanah. Lebih-lebih lagi, setelah pengamatan, Zhou Yuan menemukan bahwa ki leluhur dalam vena ki leluhur setidaknya 10 kali lebih kuat dari vena terkuat yang pernah mereka temukan. Jika berdasarkan panen saja, vena ki leluhur seperti itu sudah cukup untuk membuat ribuan orang dari wilayah Tianyuan berbondong-bondong ke sini tanpa henti dan bahkan tanpa ragu bergabung dengan tim ras suci. Bagaimana? Apakah memang ada vena ki leluhur kelas atas di sini? Qin Lian bertanya dengan tidak sabar. Dia juga mendambakan vena ki leluhur kelas atas. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Qin Lian, Mu Yulan, Han Jinhe dan lainnya semuanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Tak seorang pun menyangka bentrokan mereka yang tidak disengaja dengan ras suci akan menghasilkan panen sebesar itu, yang akan meningkatkan semangat mereka. Pantas saja aku merasa tim ras suci sengaja mengarahkan kita ke suatu tempat. Tapi kenapa mereka mengantar kita semua ke sini? Karena vena ki leluhur kelas atas, kata Cuking dengan bingung. Zhou Yuan menjelaskan, karena vena ki leluhur kelas atas ini tersembunyi terlalu dalam. Mereka memojokkan orang-orang dari surga Changxuan untuk membuat mereka bertarung dengan orang-orang Istana Suci. Akibatnya, aroma darah dan fluktuasi genesis ki akan memicu bencana bumi di kedalaman tanah dan mengeluarkan vena ki leluhur. Meskipun cara mereka kejam, itu memang efektif. Vena ki leluhur kelas atas telah mencapai titik di mana ia dapat ditangkap sekarang. Wajah dingin Li Qingshan diselimuti es saat dia berkata dengan penuh kebencian, binatang buas. Zhou Yuan juga mengangguk. Ada metode lain untuk mengeluarkan vena ki leluhur kelas tinggi tetapi Ji Mo memilih metode yang paling kejam. Dari fakta ini, terlihat jelas bahwa orang-orang dari ras lain tidak berharga di mata mereka. Bagaimana kita membagi vena ki leluhur? Zhou Yuan tiba-tiba bertanya. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Pembuluh darah kelas atas sangat langka dan manfaatnya setara dengan lebih dari selusin pembuluh darah ki leluhur kelas menengah. Oleh karena itu, vena ki leluhur kelas atas adalah godaan besar bagi kekuatan apapun. Qin Lian, Mu Yulan,
Dan Han Jinhe serta orang-orang wilayah Tianyuan lainnya tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke arah Chuking dan Li Qingshan. Sebenarnya, jika ini adalah situasi biasa, mereka tidak akan berencana membagi hasil panen. Tapi kali ini berbeda. Meskipun Zhou Yuan adalah seorang tetua wilayah Tianyuan, dia juga seorang chosen dari Sekte Changsuan dan jelas bahwa dia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte Changsuan. Jadi mereka menunggu untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh Sekte Changsuan. Li Qingshan menunjukkan ekspresi canggung yang jarang terjadi. Dari sudut pandang moral, akan adil jika mereka menyerah pada Vena Ki leluhur karena wilayah Tianyuan melakukan perjalanan sejauh ini untuk menyelamatkan mereka. Namun, kekuatan surga Changsuan lainnya telah menanyakan Vena Ki leluhur kelas tinggi kepadanya dan bertanya-tanya apakah mereka dapat memperoleh bagiannya untuk meredakan depresi mereka. Li Qingshan melirik Chuking hanya untuk menemukan bahwa dia sedang melamun, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Chuking dengan cepat pulih dari keadaan linglungnya dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak perlu bertanya padaku tentang hal semacam ini, kan? Kamu bisa membuat keputusan. Qin Lian melipat tangannya dan tampak tidak puas. Kamu tidak akan berdiri di saat seperti itu dan ingin bergantung pada seorang gadis. Chuking terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, sebenarnya, aku hanya boneka. Qin Lian sedikit terdiam karena sikapnya yang tidak tahu malu. Dia melirik Zhou Yuan dan berkata dengan suara kesal, saya tahu dari mana kamu mempelajari kebiasaan menghindari pekerjaan. Zhou Yuan berkata dengan marah, bagaimana saya bisa menjadi malas sampai tingkat itu? Adik laki-laki, selamatkan wajahku untuk kakak laki-lakimu, kata Chuking dengan acuh tak acuh. Zhou Yuan memutar matanya ke arahnya. Saya akan membuat keputusan akhir tentang bagaimana membagikan Vena Ki leluhur kelas tinggi. Wilayah Tianyuan akan mengambil 70% dan 30% akan tersisa untuk surga Changsuan. Selain itu, wilayah Tianyuan akan memberikan perlindungan kepada surga Changsuan untuk suatu periode. Chuking menggaruk kepalanya dan berkata, 30% terlalu banyak. Bahkan 30% Ki leluhur yang terkandung dalam Vena kelas atas lebih banyak daripada yang ada di beberapa Vena Ki leluhur kelas menengah. Sekalipun mereka telah bekerja sangat keras, mereka belum pernah memperoleh hasil panen sebesar itu. Li Qingshan menggigit bibirnya, menatap Zhou Yuan dengan tatapan yang rumit. Mereka semua mengerti bahwa Zhou Yuan ingin menjaga surga Changsuan, dan ini karena Sekte Changsuan. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Dia menyadari keadaan surga Changsuan yang mengerikan. Mereka menderita kerugian besar, dan semangat mereka sangat rendah. Jika dia membiarkan mereka berbagi sebagian dari hasil panen mereka, itu pasti akan meningkatkan moral surga Changsuan. Tentu saja, hal yang paling penting adalah hal itu akan meningkatkan kekuatan beberapa orang dan membuat surga Changsuan lebih kuat secara keseluruhan. Tentu saja, Zhou Yuan tidak menyangkal bahwa dia melakukan itu karena Sekte Changsuan. Bagaimana menurutmu? Dia memandang Qin Lian dan yang lainnya. Qin Lian tersenyum tipis dan mengangguk, mengatakan bahwa dia tidak memiliki pendapat. Yang lain mengangkat bahu. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak memberikan surga Changsuan 30% karena kasihan tetapi karena mereka harus berhadapan dengan Zhou Yuan. Setelah pertempuran dengan Jimo, prestise Zhou Yuan di hati anggota tim wilayah Tianyuan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan melampaui kekuatan Qin Lian. Hal ini menciptakan efek kegembiraan dalam tim wilayah Tianyuan. Lagi pula, semakin kuat kaptennya, semakin besar manfaatnya bagi mereka di surga Guyuan. Kalau begitu sudah diputuskan, seru Zhou Yuan. Li Qingshan ingin mengatakan sesuatu ketika Chuking menghentikannya. Dia berkata tanpa daya, lupakan saja, ini adalah tanda kecil miliknya. Tapi kita harus menjelaskan masalah ini kepada kekuatan lain setelahnya. Mereka semua berhutang budi pada Zhou Yuan, dan nanti ketika mereka kembali ke surga Changsuan, mereka harus mengambil merawat dan melindungi kekaisaran Zhou Agung. Mendengar ini, Li Qingshan mengangguk. Menatap Zhou Yuan, yang telah berbalik untuk mengkomunikasikan rencana tersebut kepada anggota tim wilayah Tianyuan, dia berkata dengan lembut, saya tidak menyangka dia akan sampai sejauh ini hanya dalam beberapa tahun. Dia hanyalah seorang anak muda yang belum berpengalaman ketika dia datang ke Sekte Changsuan. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa Zhou Yuan tidak terlalu berharga untuk diperhatikan oleh Yao Yao, tetapi sekarang jelas bahwa penglihatannya tidak sebaik Yao Yao. Chuking tersenyum dan berkata, ini baru saja, tunggu sampai dia kembali ke surga Changsuan, pada saat itu kamu akan terkejut dengan kemajuannya.
Bahkan orang malas seperti saya pun menantikan hari itu. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekuatan kita. Jika tidak, saat pertunjukan besar dimulai, kita bahkan tidak berhak untuk berpartisipasi. Li Qingshan terdiam beberapa saat, lalu mengangguk penuh semangat. Adegan bagaimana Istana Suci mendatangkan malapetaka pada Sekte Changsuan terlintas di benaknya. Dia perlahan mengepalkan tangannya yang cantik, dan matanya bersinar dengan kebencian yang kuat. Saya juga menantikan hari itu. Lembah besar itu berguncang hebat ketika puluhan Genesis Ki meledak di kedalaman sungai besar yang membelahnya. Genesis Ki yang besar tersapu seperti auman binatang purba. Kemudian, pusaran besar muncul di sungai besar dan binatang buas yang tak ada habisnya menyembur keluar seperti air pasang. Mereka transparan dan tampak seperti makhluk cair, tetapi Genesis Ki yang keluar dari mereka tidak boleh dianggap remeh. Petik 2. Ekspresi Zhou Yuan sedikit menegangkan saat melihat pemandangan ini. Lalu, dia memberi isyarat dengan tangan lambaian. Orang-orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan, yang telah bersiap selama beberapa waktu, memaksa keluar satu demi satu untuk menemukan binatang buas yang keluar dari kedalaman sungai. Pertempuran kembali terjadi di lembah besar. Pertempuran ini sangat sengit karena skala binatang bumi yang lahir dari Vena Ki leluhur kelas tinggi melampaui imajinasi semua orang. Oleh karena itu, bahkan Zhou Yuan, yang mengawasi situasi, memimpin pasukan ke medan perang, dan mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk sepenuhnya memusnahkan monster bumi. Namun sebelum mereka sempat beristirahat, sungai besar itu bergulung dan seekor naga air raksasa berwarna kuning pucat muncul. Ki leluhur yang dikandungnya menyebabkan Genesis Ki di seluruh dunia berdenyut dengan panik. Apakah itu ki leluhur yang terkandung dalam pembuluh darah kelas atas? Mata Zhou Yuan berbinar, menatap naga air kuning besar itu. Ki leluhur yang terkandung di dalamnya jauh lebih banyak daripada pembuluh darah manapun yang pernah mereka temui. Siapkan altar. Sebuah altar dengan cepat didirikan di depan sungai besar. Sekitar 1000 orang dari wilayah Tianyuan duduk bersila di depan altar, sementara ribuan lainnya mengawasi sekeliling dengan waspada, menunggu waktu untuk berganti peran. Sedikit lebih jauh di belakang altar wilayah Tianyuan, Cuking dan yang lainnya juga telah mendirikan altar Sekte Changsuan. Selain separuh tim yang bertugas jaga, semua anggota tim surga Changsuan berkumpul di depan altar dengan penuh semangat. Meskipun mereka semua tahu bahwa dengan mendirikan altar Sekte Changsuan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Sekte Changsuan dibandingkan dengan kekuatan surga Changsuan lainnya, tidak ada yang tidak senang dengan pengaturan ini karena mereka tahu bahwa Zhou Yuan tidak akan berbagi 30% dari keuntungannya, Vena Ki leluhur kelas jika bukan karena Sekte Changsuan. Zhou Yuan turun ke depan altar dan duduk bersila, memandangi naga air kuning yang muncul dari sungai. Lalu, dia membuat segel satu tangan. Saat segel Zhou Yuan terbentuk, altar di belakangnya tiba-tiba mengembangkan kekuatan isap aneh yang menangkap naga air kuning. Kemudian, naga air itu membubung ke langit dan berubah menjadi tetesan air, jatuh di atas altar seperti hujan badai. Tetesan air itu bukan terbentuk dari air sungai, melainkan ki leluhur. Tetesan ki leluhur menghantam tubuh Zhou Yuan, menciptakan sensasi dingin dan menyegarkan, namun Zhou Yuan dapat merasakan aliran ki leluhur yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan Vena ki leluhur kelas menengah, ki leluhur di sini ternyata jauh lebih murni dan kunomor. Saat ki leluhur mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan dueling ilahi, kedua matahari surgawi di dalamnya secara bertahap menjadi lebih terang dan Genesis Ki yang terkandung di dalamnya juga melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan tanda cakar naga di matahari surgawinya tumbuh dan memanjang. Zhou Yuan sangat gembira dengan kecepatan perbaikan yang terjadi di dalam tubuhnya. Pembuluh darah tersebut layak disebut sebagai Vena Ki leluhur kelas atas. Kemajuan yang dihasilkannya jauh lebih baik daripada kemajuan kelas menengah manapun. Rasa antisipasi yang kuat muncul di hatinya. Dia sangat penasaran untuk mengetahui perubahan besar apa yang akan terjadi pada Vena Ki leluhur kelas atas yang langka kali ini. Vena Ki leluhur kelas tinggi bertahan selama 3 hari. Selama 3 hari itu, tim telah bergilir beberapa kali, dan hanya segelintir orang seperti Zhou Yuan yang tidak bergerak sama sekali dan menyerap ki leluhur dari awal hingga akhir. Inilah manfaatnya sebagai seorang pemimpin. Bagaimanapun, mereka harus menghadapi musuh terkuat dalam pertempuran. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mempertanyakan haknya untuk menikmati perawatan terbaik. Saat matahari terbenam pada hari ketiga, semua orang menarik diri dari kondisi kultivasinya. Mereka menatap sungai besar yang perlahan mengering.
Ada beberapa retakan besar yang muncul di sungai yang memanjang hingga ke dalam bumi, tempat air sungai mengalir. Setiap orang yang menarik diri dari kondisi kultivasinya segera memeriksa dirinya sendiri untuk memeriksa perubahannya dan segera bersorak kegirangan. Jelas sekali bahwa banyak orang telah mengalami kemajuan pesat. Qin Lian juga memeriksa dirinya sendiri, dan wajahnya segera berubah. Pondasi genesis Qi saya telah meningkat menjadi 2,6 miliar. Pondasi genesis Qi-nya sudah berjumlah 2,5 miliar setelah beberapa kali peningkatan, tetapi kali ini dia tidak berpikir akan melonjak 100 juta lagi. Vena Qi leluhur kelas atas memang menakutkan. Jika dia menggunakan seni rahasianya lagi, dia merasa kekuatan tempurnya dapat bersaing dengan Dong Ye, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar matahari surgawi. Bahkan jika Qin Lian memiliki kepribadian yang dingin, dia tidak bisa menahan senyumnya karena peningkatan yang luar biasa. Sepertinya Nona Qin Lian mendapatkan panen yang bagus. Terdengar tawa. Qin Lian memiringkan kepalanya dan melihat kepala bersinar yang menarik perhatian. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, "Kapten Cuking. Peningkatanku tidak buruk, bagaimana denganmu?" Cuking berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kepada kalian, pondasi genesis Qi saya telah meningkat sekitar 100 juta. Qin Lian awalnya menatap kosong padanya, dan kemudian hatinya bergetar. Wilayah Tianyuan telah mengambil 70% dari pembuluh darah kelas atas, yang memungkinkan pondasi genesis Qi-nya meningkat sekitar 100 juta, namun pihak surga Changsuan hanya mendapat bagian sekitar 30%, namun hasil panen Cuking sama dengan miliknya. Apa maksudnya hal ini? Itu menunjukkan kalau bakat si botak pemalas, yang membuat orang tak bisa berkata-kata, lebih unggul darinya. Jawabannya membuat Qin Lian merasa sedikit sedih. Zhou Yuan telah melampauinya, tetapi sekarang bahkan si botak malas pun lebih kuat darinya. Akibatnya, Qin Lian menghilangkan senyuman di wajahnya dan kembali bersikap dingin seperti biasanya. Cuking merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi Qin Lian yang berubah. Wanita ini memang sulit untuk diajak bicara tetapi saya datang karena Li Qingshan menendang saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas nama seluruh surga Changsuan. Jadi, dia tersenyum, Nona Qin Lian, wilayah Tianyuan telah banyak membantu kami kali ini. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas nama surga Changsuan. Qin Lian mengangguk dengan acuh tak acuh. Jangan berterima kasih padaku, itu semua karena tetua Zhou Yuan. Namun, ekspresi Qin Lian masih sedikit mereda, meskipun dia masih menatap Cuking dengan tatapan aneh. Cuking hanya bisa menahan tatapannya, bahkan jika dia merasa seluruh tubuhnya ditusuk dengan jarum dengan tidak nyaman. Namun di saat yang sama dia memperingatkan dirinya sendiri untuk menjauhi wanita. Untungnya, Zhou Yuan, yang baru saja terbangun, dengan cepat menyelamatkannya dari situasi canggung tersebut. Zhou Yuan meregangkan tubuhnya, menarik banyak perhatian. Qin Lian menatap Zhou Yuan dengan saksama, merasakan aura yang lebih tajam darinya, dan segera dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, berapa peningkatan fondasi genesis Qi-mu? Zhou Yuan meliriknya dan kemudian ke Cuking. Dia telah mendengar percakapan mereka, jadi dia berkata setelah ragu-ragu, jangan bertanya tentang itu. Mengapa kamu suka meminta rasa malu di depan orang lain? Qin Lian sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya berdenyut dan dia berkata dengan gigi terkatup, berapa? Zhou Yuan menghela nafas tak berdaya dan akhirnya berbisik, tidak banyak, hanya 200 juta. Meskipun Qin Lian sudah siap secara mental, dia masih menarik napas dalam-dalam dan melirik kesal ke arahnya dan Cuking. Sekte Changsuanmu terlalu abnormal. Dia melemparkan lengan bajunya dan pergi. Zhou Yuan menghela nafas, menatap sosok Qin Lian yang marah saat dia pergi. Dia terlalu naif. Panen saya kali ini bukan hanya peningkatan 200 juta di pondasi genesis Qi saya. Rune cakar naga di matahari langitnya telah mencapai 5 cakar. Silver Shadow, bagaimanapun, adalah yang paling banyak berubah. Saat dia mengangkat tangannya ke udara, cairan perak naik dan berubah menjadi bola perak. Silver Shadow, yang menderita luka parah akibat Jimo, tidak hanya pulih sepenuhnya dengan bantuan Qi leluhur yang besar tetapi peningkatannya benar-benar mengejutkan Zhou Yuan. Pondasi genesis Qi Silver Shadow telah meroket menjadi 2 miliar dari 1,4 miliar. Peningkatan yang menggemparkan. Tentu saja, harga yang dibayar Zhou Yuan untuk ini adalah hampir setengah dari Qi leluhur yang diserapnya diberikan kepada Silver Shadow. Namun dalam pandangan Zhou Yuan, itu sangat berharga karena Silver Shadow akhirnya membuka lubang kedua. Setelah bereksperimen, Zhou Yuan menyalin seni labu pemutus langit pelangi ke Silver Shadow sesuai harapannya.
Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari hasil panennya. Beberapa hari setelah vena ki leluhur kelas atas dari lembah besar diserap sepenuhnya, Zhou Yuan tidak terburu-buru untuk memimpin tim wilayah Tianyuan kembali, dan sebaliknya dia memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang dari surga Changsuan dan mencari vena ki leluhur yang deteksi mereka. Bagaimanapun, surga Changsuan juga telah mendeteksi beberapa vena ki leluhur beberapa waktu lalu, tetapi mereka tidak punya waktu dan tenaga untuk mencarinya karena pertempuran dengan Istana Suci segera terjadi setelahnya. Dan sekarang mereka mendapat dukungan dari wilayah Tianyuan, ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan semua target yang mereka deteksi ke dalam tas. Mayoritas vena ki leluhur yang ditemukan adalah vena ki kelas rendah, dan kualitasnya tidak dapat dibandingkan dengan vena ki kelas tinggi sebelumnya, namun tidak ada seorang pun yang merasa tidak senang dan semuanya tetap menyambut dengan gembira. Bagaimanapun juga, pembuluh darah ki leluhur kelas atas hanya dapat diperoleh jika beruntung, dan pembuluh darah ki leluhur kelas menengah dan rendah dapat menghasilkan sesuatu yang hebat yang sebanding dengan pembuluh darah ki leluhur kelas tinggi. Setiap bagian kecil dari ki leluhur adalah zat berharga di surga Guyuan dan merupakan kesempatan yang tidak dapat ditukar dengan uang berapapun di surga Hunyuan atau surga Changsuan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kekuatan setiap orang telah melonjak hanya dalam waktu 1 bulan setelah memasuki surga Guyuan. Tubuh gunung yang menjulang tinggi terbelah, mengeluarkan ki leluhur yang mengepul. Berdiri di tempat yang tinggi, Zhou Yuan dengan santai menyerap ki leluhur yang keluar, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius karena penglihatannya telah diperluas setelah melihat pembuluh darah kelas atas. Meskipun dia tidak meremehkan vena ki leluhur kelas rendah, cara berpikirnya telah meningkat. Ribuan orang dari wilayah Tianyuan dan surga Changsuan duduk bersila di depan altar, dengan rakus menelan ki leluhur. Zhou Yuan dapat memperlakukan ki leluhur kelas rendah sebagai hal biasa, tetapi mereka jelas tidak bisa. Ini adalah pembuluh darah terakhir yang kami deteksi, kata Li Qingshan sambil menghampiri Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk. Apakah ada berita tentang tim dari surga Sengling hari ini? Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, pada awalnya, kami menemukan jejak mereka jauh, tapi baru-baru ini kami belum melihat setengah bayangannya seolah-olah mereka semua meninggalkan area tersebut. Apakah kamu takut? Mu Yulan berkata dengan santai. Kami hanyalah tim dari surga Hunyuan. Tidak mungkin menakut-nakuti seluruh surga Sengling. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, dia tidak sombong. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Qin Lian. Zhou Yuan terdiam beberapa saat dan kemudian memandang Chu Qing, Li Qingshan dan yang lainnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu akan menjelajah sendirian atau? Chu Qing berpikir sejenak dan berkata, surga Changsuan adalah yang terlemah dari semua surga, dan kekuatan kita telah menurun drastis setelah pemberontakan Istana Suci, kita tidak lagi memiliki banyak ambisi. Selama kita bisa bertahan sampai akhir, dan jika kita bisa mendapatkan salah satu saluran ki leluhur yang lebih lemah, maka kita akan dianggap berhasil. Dia tersenyum pahit, tetapi dari apa yang saya lihat, permintaan ambisius kami mungkin tidak terpenuhi. Mengingat kekuatan surga Changsuan saat ini, ia akan musnah jika bertemu dengan orang-orang dari surga Sengling. Chu Qing berkata dengan ragu-ragu, saya telah mendiskusikan masalah ini dengan pasukan surga Changsuan. Orang-orang dari surga Changsuan ingin bergabung dengan tim wilayah Tianyuanmu dan tentu saja kami akan berada di bawah komando tim wilayah Tianyuan. Meskipun kami tidak sekuat kalian, kami dapat melakukan beberapa tugas eksplorasi. Zhou Yuan tersenyum. Saya memiliki pemikiran yang sama. Bagi 5 surga lainnya yang dimiliki oleh semua ras, surga Changsuan sekarang dianggap setengah lumpuh. Jika mereka dengan sombong pergi sendirian, Zhou Yuan juga tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi yang terbaik adalah mereka meninggalkan martabat mereka. Bagaimanapun, surga Changsuan masih memiliki sisa kekuatan bertarung. Misalnya, mengingat kekuatan Chu Qing, dia bisa menduduki peringkat teratas daftar matahari surgawi di surga Hunyuan. Oleh karena itu mereka dapat meningkatkan kekuatan tim wilayah Tianyuan. Sedangkan untuk pembagian keuntungan, itu bukan masalah besar. Qin Lian, Mu Yulan dan yang lainnya juga menyatakan dukungan mereka terhadap rencana tersebut. Dengan tambahan orang-orang surga Changsuan, tim wilayah Tianyuan kemungkinan besar tidak akan lebih lemah dari tim wilayah Wanzhou dan wilayah Wushen dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Kalau begitu sudah diputuskan, kita akan kembali dan menuju ke wilayah surga Hunyuan, kata Zhou Yuan. Dia sangat puas dengan keputusan datang untuk mendukung surga Changsuan karena dia tidak hanya menyelamatkan banyak teman lamanya, hasil panennya juga luar biasa.
Fondasi Genesis Ki miliknya telah mencapai level 2,4 miliar dan cakar naga matahari surgawi miliknya telah berkembang hingga level 5 cakar. Yang paling penting, tentu saja, Silver Shadow mengalami pertumbuhan seperti terlahir kembali. Fondasi dari 2,2 miliar bintang Genesis Ki, ditambah dengan iblis api besar dan material khusus berarti ia dapat menghadapi musuh dengan fondasi 2,2 miliar. Ini akan sangat membantu Zhou Yuan dan Silver Shadow tidak diperlakukan sebagai perisai manusia dan dipukuli setiap saat. Hal yang paling menakutkan adalah Silver Shadow juga memiliki seni Sein teknik cahaya pelangi milik Zhou Yuan. Dan sekarang, ada aliran cahaya pelangi yang mengalir di sekitar labu di tubuhnya. Dengan kata lain, Zhou Yuan sekarang memiliki dua cahaya pedang pelangi. Hanya saja Genesis Ki dari Silver Shadow akan habis setelah mengeluarkan cahaya pedang dan harus pulih selama beberapa waktu sebelum bisa bergerak lagi. Tapi tidak peduli apa, gerakan membunuh Zhou Yuan menjadi lebih kuat. Jika dia memiliki dua lampu pedang itu saat dia melawan Jimo beberapa hari yang lalu, kemungkinan besar Jimo akan terbunuh. Saat Zhou Yuan tenggelam dalam hasil panennya, Qin Lian tiba-tiba berteriak di belakangnya. Zhou Yuan berbalik dan melihat Qin Lian mengeluarkan dupa emas dari tas spasialnya. Tiba-tiba api itu menyala sendiri dan gumpalan asap mengepul. Ini pesan dari surga Hunyuan. Seru Qin Lian. Mereka telah memberi tahu pasukan surga Hunyun lainnya dan meninggalkan pesan dupa sebelum mereka datang untuk menyelamatkan orang-orang surga Changsuan. Awalnya ini agar mereka dapat dengan mudah menghubungi pasukan surga Hunyuan lainnya untuk meminta bantuan jika terjadi sesuatu. Namun pada akhirnya, mereka tidak perlu menggunakannya dan malah pihak lain yang menyalakannya terlebih dahulu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Wajah Zhou Yuan berubah serius. Mengingat kekuatan surga Hunyuan secara keseluruhan, bukanlah hal yang sepele bagi mereka untuk menyalakan dupa pesan. Asap mengepul di bawah tatapan gugup Zhou Yuan, Qin Lian dan yang lainnya, dan secara bertahap membentuk tabir asap di depan mereka. Sesosok muncul di layar asap. Itu adalah Guan Qinglong. Tetua Zhou Yuan, apakah masalah di pihakmu sudah terselesaikan? Suara tenang Guan Qinglong terdengar. Zhou Yuan mengangguk dan bertanya terus terang, apakah terjadi sesuatu? Guan Qinglong berkata, nah, selama Anda pergi, kami menemukan tempat selama penjelajahan kami. Ada piringan batu giok besar yang seluruhnya terkondensasi dari ki leluhur. Jika spekulasi kami benar, kami telah menemukan reruntuhan mistik surga Guyuan. Dikabarkan bahwa selain urat ki leluhur di surga Guyuan, mungkin ada beberapa tempat yang kaya akan ki leluhur dan pada akhirnya ki leluhur tersebut akan melahirkan zat-zat misteri. Zat-zat itu misterius, dan dalam hal kelangkaan, lebih unggul daripada vena ki leluhur kelas tinggi. Di seluruh surga Guyuan, hanya 9 saluran ki leluhur yang bisa melampauinya. Hanya saja reruntuhan mistik sangat sulit ditemukan dan jarang dilahirkan. Zhou Yuan dan yang lainnya tidak menyangka tim surga Hunyuan akan menemukan tempat seperti itu. Namun, jika orang lain dari surga Hunyuan menemukan reruntuhan mistik, mereka tidak ingin tim wilayah Tianyun hadirkan. Karena akan berkurang satu kekuatan yang membagi keuntungan. Mata Zhou Yuan berkedip sedikit, dan dia bertanya, apakah ada surga lain yang menemukan reruntuhan mistik ini? Guan Qinglong mengangguk. Pergerakan di sini relatif besar, sehingga kekuatan surga lain juga mendeteksinya. Saat ini ada surga Wanshu dan surga Sengwang, yang berada di peringkat kedua di antara surga ras suci. Tapi aku tidak tahu apakah akan ada surga lain. Surga Wanshu, surga Sengwang. Ekspresi Zhou Yuan menjadi lebih serius. Tidak mengherankan jika Guan Qinglong memberitahunya, dia telah menghadapi musuh yang kuat. Meskipun surga Hunyuan dikenal sebagai surga terkuat di antara 5 surga yang dimiliki oleh semua ras, surga Wanshu tidak boleh dianggap remeh. Kekuatannya jauh melampaui surga Changsuan dan bahkan dapat mengancam surga Hunyuan. Adapun surga Sengwang, seharusnya lebih kuat lagi menjadi surga terkuat kedua dari ras suci. Itu lebih kuat dari surga Sengling yang ditemui Zhou Yuan sebelumnya. Memikirkan surga Sengling, hati Zhou Yuan tiba-tiba bergetar. Dia berkata, selain surga Sengwang, saya khawatir orang-orang dari surga Sengling juga bergegas ke sana. Pantas saja tidak ada jejak tim surga Sengling di area ini akhir-akhir ini. Mereka kemungkinan besar bergegas ke sana setelah menerima berita itu. Ekspresi Guan Qinglong menjadi semakin serius. Jika tim surga Sengling juga ada di sana, itu akan berubah menjadi perang kacau antara 4 surga. Tetua Zhou Yuan, tolong pimpin tim wilayah Tianyuan ke sana sesegera mungkin. Dimengerti, kami akan segera pergi.
Zhou Yuan mengangguk. Asap berangsur-angsur menghilang, membentuk gambar seperti peta, yang salah satu titiknya bersinar terang. Mungkin disitulah orang-orang surga Hunyuan berada. Zhou Yuan menatap gambar peta, lalu menghela nafas panjang dan melirik kerumunan. Semuanya, aku khawatir ada masalah besar kali ini. Pada saat Zhou Yuan memimpin orang-orang wilayah Tianyuan dan surga Changsuan ke lokasi yang ditandai di peta, hampir 10 hari telah berlalu meskipun mereka melakukan perjalanan tanpa henti. Mereka akhirnya sampai di pegunungan kuno yang tidak terlihat ujungnya. Puncak di seluruh pegunungan sangat tinggi dan megah, menjulang tinggi ke langit. Semua orang pasti menikmati pegunungan tinggi yang memancarkan pesona kuno dan tandus. Terlebih lagi, kabut berkumpul di antara pegunungan dan begitu tebal sehingga betapapun kencangnya angin, tidak dapat menimbulkan kabut. Bahkan roh seseorang pun tidak dapat menembus kabut tebal. Untungnya, surga Hunyuan telah meninggalkan pengintai di pinggirannya. Mereka awalnya panik saat melihat Zhou Yuan dan pasukannya yang perkasa. Bagaimanapun, jumlah pasukan wilayah Tianyuan tidak sebesar sebelumnya. Kepanikan mereka hanya sedikit memudar ketika mereka mengidentifikasi Zhou Yuan dan Qin Lian. Tetua Zhou Yuan, Kapten Qin Lian, silakan ikut dengan kami. Base camp surga Hunyuan sudah didirikan di pegunungan. Seorang prajurit melangkah maju dan berkata dengan penuh hormat. Zhou Yuan mengangguk, membiarkan mereka memimpin, dan dia mengikuti dengan pasukannya yang besar. Kelompok besar tersebut berjalan-jalan melalui hutan purba yang diselimuti kabut tebal selama hampir 1 jam sebelum penglihatan mereka akhirnya membaik dan hutan menjadi lebih jelas. Mereka melihat batasan Genesis Rune yang sangat besar menyelimuti kawasan tersebut, menghilangkan kabut tebal, dan banyak perkemahan didirikan di dalam batasan tersebut. Ada banyak menara penjaga di sekitar perkemahan. Mereka segera membunyikan alarm peringatan ketika melihat pasukan mereka yang besar. Keributan terjadi di perkemahan besar, dan gelombang Genesis Ki meletus. Sosok-sosok muncul di pinggiran perkemahan seperti sambaran petir, menatap curiga ke arah kerumunan besar. Guan Qinglong, yang berdiri di garis depan kelompok, adalah yang paling mencolok. Ia dianggap paling tenang dan hanya terlihat sedikit terkejut di hadapan banyak orang. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Zhou Yuan dan berkata, "Tetua Zhou Yuan, apa yang terjadi?" Zhou Yuan melangkah maju dan menjelaskan, mereka adalah orang-orang dari surga Changsuan. Mereka diserang oleh surga Sengling. Kami pergi untuk menyelamatkan mereka dan mengusir tim surga Sengling, tetapi surga Changsuan telah mengalami kerusakan parah dan untuk sementara waktu bergabung dengan tim wilayah Tianyuan saya. Hanya orang-orang dari surga Changsuan. Pasukan surga Hunyuan kehilangan sedikit minat ketika mereka mendengar kata-kata Zhou Yuan. Kekuatan surga Changsuan adalah yang terlemah di antara surga, dan sekarang setelah mengalami kerusakan, itu menjadi kurang penting. Tatapan Guan Qinglong beralih ke pria botak yang memimpin orang-orang surga Changsuan di belakang Zhou Yuan. Dia tampak kelelahan dan tidak tertarik, tetapi Guan Qinglong bisa merasakan Genesis Ki-nya tidak lemah. Fakta bahwa dia bisa mencapai level seperti itu di tempat seperti surga Changsuan sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Jika dia berlatih di surga Hunyuan, bahkan Guan Qinglong pun mungkin akan menganggapnya tinggi. Tampaknya meskipun surga Changsuan lemah, ada orang-orang yang layak, pikir Guan Qinglong dalam hati. Tapi segera setelah dia terkekeh pada dirinya sendiri. Zhou Yuan, adik perempuan Wu Yao, dan Su Yuwei dari wilayah Zixiao juga bukan orang biasa, jadi saya tidak boleh meremehkan surga Changsuan. Orang-orang dari wilayah Wanshu akan datang hari ini. Mereka bilang ini untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa bekerja sama, tapi mereka harus mengukur kekuatan surga Hunyuan untuk melihat apakah kita memiliki kualifikasi terlebih dahulu. Saat berbicara, Guan Qinglong memerintahkan orang-orang untuk membuka pembatasan dan menyambut semua pasukan masuk. Mereka gugup. Mereka perlu mempertimbangkan kekuatan surga Hunyuan. Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Dong Ye berkata dengan acuh tak acuh, jangan meremehkan surga Wanshu. Meskipun surga Hunyuan kita dikenal sebagai yang terkuat di antara 5 surga yang dimiliki oleh semua ras, gelarnya agak kuno dan surga seperti surga Qiankun dan surga Wanshu tidak pernah menyerah pada tujuan melampaui surga Hunyuan kita. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Zhou Yuan menyapa Su Yuwei dengan gembira dan Su Yuwei menjawabnya dengan senyuman manis. Dia tidak bisa menahan alisnya dan mengambil langkah ke samping, menghalangi interaksi di antara keduanya. Zhou Yuan sedikit tidak berdaya saat melihat Dong Ye bertingkah seperti seorang ibu yang melindungi anaknya.
Dia mengerutkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke sisi wilayah Wanzu dan memperhatikan Zhao Mushen yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kapten Zhao Mushen, seseorang yang baru dalam posisi bertanggung jawab biasanya cepat melakukan banyak perubahan. Apakah kamu sudah mengatur ulang tim wilayah Wanzu? Tim wilayah Wanzu masih memandang Zhou Yuan dengan sikap bermusuhan seperti sebelumnya, namun jelas bahwa kematian Wang Xuanyang berdampak besar pada mereka sehingga mereka memadamkan kesombongan mereka dan tidak berani memprovokasi mereka jika tidak perlu. Zhao Mushen berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mewarisi keinginan kakak senior Wang Xuanyang dan memimpin wilayah Wanzu saya menuju kejayaan yang layak. Zhou Yuan mengacungkan jempol, mewarisi keinginannya. Kamu menelannya sampai-sampai abunya tidak tersisa. Mengapa dia tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang sadis dan kejam? Wang Xuanyang sungguh tidak beruntung memiliki adik laki-laki seperti itu. Namun Wang Xuanyang juga harus menyalahkan dirinya sendiri karena menekan Zhao Mushen dengan berbagai cara, yang memaksa Zhao Mushen, seorang pria kejam dan pendendam, membuat rencana melawannya dan bahkan menelannya. Dia tidak punya masalah jika Zhao Mushen mengambil alih tim wilayah Wanzu dan dia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menghadapi mereka selama mereka tidak memprovokasi dia. Bagaimanapun, Zhou Yuan lebih takut pada Zhao Mushen daripada Wang Xuanyang. Zhou Yuan menarik kembali pandangannya, dan kemudian menyadari bahwa tatapan telah tertuju padanya selama ini. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat sosok ramping dan cantik di samping Guan Qinglong dan berkata, sepertinya kamu juga meningkat pesat selama periode ini. Sosok cantik itu tentu saja adalah Wu Yao. Dia menatap Zhou Yuan dengan dingin, wajah cantiknya lebih menakjubkan dari sinar cahaya. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. Saya hanya khawatir jika kamu mati secara tidak sengaja, siapa yang akan saya temukan untuk mengambil berkah saya? Wu Yao berkata dengan tenang, ini awalnya adalah pertarungan takdir. Jika kamu menang pada akhirnya, aku tidak akan mengeluh, bahkan jika aku mati di tanganmu. Jadi aku harap kamu juga sama. Guan Qinglong terbatuk keras, menyela perselisihan di antara keduanya. Sekarang semua orang dianggap sebagai satu tim, jangan bertengkar. Ada cara untuk menyelesaikan apapun. Dia memandang Zhou Yuan dan mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya ada alasan lain untuk merekrutmu secepat ini. Orang-orang yang menyampaikan pesan dari surga Wanshu secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Giliran Zhou Yuan yang terkejut. Orang-orang dari surga Wanshu ingin bertemu denganku. Guan Qinglong mengangguk dengan serius. Zhou Yuan mengerutkan kening karena bingung. Dia belum pernah ke surga Wanshu dan dia tidak mengenal siapapun dari sana, jadi siapa yang ingin bertemu dengannya? Tentang apakah ini? Zhou Yuan tidak tahu mengapa seseorang dari surga Wanshu ingin bertemu dengannya. Untungnya rasa penasarannya tidak bertahan lama. Seperti yang dikatakan Guan Qinglong, pasukan wilayah Wanzu tiba di perkemahan surga Hunyuan setengah hari kemudian. Menatap rasa ingin tahu yang tak terhitung banyaknya di perkemahan besar itu memandang ke arah tertentu. Sejujurnya banyak orang yang penasaran dengan surga Wanshu. Dikatakan bahwa surga Wanshu sebagian besar dihuni oleh genesis binatang buas, menempati lebih dari 70% daratan. Selain itu, ada hukum khusus di surga Wanshu yang memungkinkan genesis binatang buas lebih mudah mengolah dan mengembangkan kecerdasan dibandingkan dengan surga lainnya. Oleh karena itu, surga Wanshu adalah tanah suci bagi banyak genesis binatang buas yang telah mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Sekelompok orang yang dipimpin oleh Guan Qinglong sedang menunggu di luar perkemahan. Zhou Yuan secara alami ada di antara mereka. Semua orang saat ini sedang mengintip ke daratan di mana mereka bisa merasakan gelombang besar genesis Qi yang tidak bisa disembunyikan. Suara hembusan angin terdengar saat kabut terkoyak secara biadab oleh kekuatan yang kuat. Sosok demi sosok muncul dan turun dari langit, mendarat di depan tempat itu. Menatap yang tak terhitung jumlahnya, menemukan lebih dari 100 orang. Mereka sebagian besar mirip dengan manusia, tetapi memiliki beberapa ciri khusus seperti binatang. Saat ini, mereka juga sedang mengamati sisi surga Hunyuan. Guan Qinglong menangkupkan tinjunya dan tersenyum ketika suaranya yang mantap terdengar, teman-teman dari surga Wanshu, saya Guan Qinglong dari wilayah Wushen surga Hunyuan. Saya menyambut kalian semua di sini. Jadi itu Kapten Guan Qinglong. Aku sudah lama mendengar namamu. Sebuah suara yang diwarnai dengan otoritas khusus terdengar dari sisi surga Wanshu saat seorang pria berotot dan mengesankan perlahan berjalan keluar. Dia memiliki wajah tampan dan pupil emas. Saat dia berbicara, auman naga terdengar samar-samar bergema,
menggetarkan udara di sekitarnya. Guan Qinglong menatap orang itu dan berkata, "Kamu pasti adalah Kapten Kepala Surga Wanshu, Jiang Jinlin dari klan naga mistik." Zhou Yuan juga menatap pria mata emas itu. Tekanan samar yang dia keluarkan kemungkinan besar adalah tekanan naga. Dia memberi Zhou Yuan perasaan yang sangat berbahaya, dan jelas tidak bisa diremehkan. Adapun klan naga mistik, Zhou Yuan telah mengerjakan pekerjaan rumahnya pada mereka. Meskipun ada jutaan spesies berbeda di surga Wanshu, 7 klan berkuasa di atas semua orang sebagai yang terkuat. Klan naga mistik, klan roh Phoenix, klan monyet emas, klan kera pemindah gunung, klan singa surgawi yang mengaum, klan paus kuno, dan klan harimau ilahi yang mengguncang bumi. Di antara mereka, klan naga mistik dan klan roh Phoenix hanya sedikit lebih kuat dari yang lain. Jiang Jinlin terkekeh pelan, tatapan sedikit bangga di matanya. Sebagai anggota klan naga mistik yang mulia, mereka memuja naga leluhur dan merasa lebih unggul dari yang lain. Oleh karena itu, ada kebanggaan yang tertanam dalam garis keturunan mereka. Dalam arti tertentu, sikap ini sedikit mirip dengan ras suci, hanya saja tidak terlalu ekstrim. Murid emas Jiang Jinlin dengan acuh tak acuh menyapu para kapten dari berbagai faksi surga Hunyuan sambil dengan santai berkata, "Surga Hunyuan tampaknya tidak sekuat yang saya harapkan, tapi Kapten Guan Qinglong, kapten dari wilayah ke-8 lainnya tampak biasa saja." Kata-kata ini segera membuat suasana menjadi sedikit kaku dan wajah para kapten lainnya menjadi sedikit masam. Jiang Jinlin sangat kasar, apakah dia di sini untuk melenturkan ototnya di surga Hunyuan? Ekspresi Guan Qinglong tetap tenang saat dia berkata, Wang Xuan yang juga cukup kuat. Sayangnya, dia meninggal karena kecelakaan. Jiang Jinlin tersenyum dan berkata, untuk mati begitu cepat, kemampuannya pasti agak terbatas. Beberapa orang di wilayah Wanzhou melontarkan tatapan marah. Mengapa lidah sialan ini begitu jahat? Ekspresi Guan Qinglong menjadi sedikit gelap. Untungnya, sebuah suara anggun terdengar pada saat ini, mohon maafkan kami, teman-teman dari surga Hunyuan. Kapten Jiang Jinlin selalu cepat berbicara sebelum dia berpikir dan tidak tahu apa-apa untuk menahan diri. Namun, dia tidak memiliki niat buruk. Beberapa tatapan mengikuti suara itu dan mata mereka bersinar karena takjub. Itu adalah wanita yang tinggi dan ramping. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul Phoenix, memperlihatkan lehernya yang cantik dan indah. Ia mengenakan gaun berwarna emas yang terlihat sangat mewah, dan dililitkan dengan apik di tubuh indahnya. Secara keseluruhan, dia memancarkan aura elegan dan berkelas. Dia menatap tatapan semua orang dengan sedikit senyuman. Ai King dari klan roh Phoenix menyapa teman-teman surga Hunyuan kita. Ekspresi Guan Qinglong sedikit melembut. Jadi itu adalah kapten klan roh Phoenix, Ai King. Zhou Yuan hanya melirik sebentar sebelum mengalihkan pandangannya. Meskipun dia cantik, dia telah mengembangkan ketahanan tertentu terhadap kecantikan seperti itu karena Yao Yao dan Su Yuwei. Dalam suatu hal, Ai King agak mirip dengan Wu Yao, namun satu adalah yang anggun sedangkan yang lain adalah yang dominan. Ai King jelas tidak ingin keadaan menjadi tidak bersahabat pada pertemuan pertama mereka. Oleh karena itu, dia mengambil alih Jiang Jinlin dan mulai memperkenalkan kapten dari kedua sisi untuk meredakan ketegangan. Jiang Jinlin tampaknya tidak peduli, masih menunjukkan ekspresi bangga. Di matanya, tidak ada orang lain di sisi surga Hunyuan yang layak mendapat perhatiannya selain Guan Qinglong. Dia merasa surga Hunyuan tidak benar-benar sesuai dengan gelar mereka yang terkuat di antara 5 surga. Ini adalah kapten klan Paus kuno, Gudali. Zhou Yuan menoleh dengan penuh minat, dan menemukan lemak besar dan pucat. Dia tampak sederhana, jujur, dan tampaknya tidak berbahaya, tetapi Zhou Yuan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuh si gemuk. Ras Paus kuno terkenal akan kekuatannya, dan jutaan run Paus dari kuas Yuan surgawi telah dirancang berdasarkan kekuatan mereka. Ini adalah kapten klan monyet emas Jin Linger dan wakil kapten Jin Feng. Mereka bersaudara. Ai King menunjuk ke sepasang sosok. Gadis itu sangat menarik perhatian. Dia memiliki rambut emas panjang berkilau yang menutupi bahunya, mencapai pinggangnya. Ekor emas terulur dari belakangnya dan melingkari pinggang mungilnya. Dia memiliki sosok yang sangat seksi yang semakin ditonjolkan oleh pakaian hitamnya yang sangat pas. Fitur wajahnya juga sangat cantik, dan keliaran tertentu tampak berkedip-kedip di matanya. Dia memancarkan aura yang sangat berbeda dari Ai King, tapi pesonanya sama kuatnya. Sosoknya terlalu seksi, dan bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Yang mengejutkannya,
Gadis bernama Jinlinger berjalan ke arahnya dengan langkah cepat dan kecil, matanya yang liar menatap lurus ke arahnya. Tidak ada yang tahu mengapa Jinlinger menuju Zhou Yuan. Di bawah banyak tatapan penasaran, Jinlinger tiba di depan Zhou Yuan. Dia memandangnya dari atas ke bawah beberapa kali, sebelum dia sedikit mengernyit, "Kamu adalah Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan." Tatapan Zhou Yuan berkedip, "Kaulah yang ingin bertemu denganku." Jinlinger tidak menjawab. Segera setelah itu, dia dengan agak kecewa berkata, "Apa-apaan ini? Hanya tahap menengah matahari surgawi. Tetua kecil kami memberitahu kami bahwa Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan adalah seorang jenius tertinggi dan tak terkalahkan yang didorong oleh surga. Dia bahkan mengatakan bahwa kita tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di tubuhnya. Tapi dari apa yang kulihat," dia menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak istimewa, tetua kecil." Zhou Yuan jelas terpana dengan kata-kata Jinlinger saat ekspresi bingung terbentuk di wajahnya. Mengapa sesepuh Jinlinger tahu tentang dia? Terlebih lagi, bahkan jika tetua itu ingin memujinya, tidak perlu mengatakan sesuatu yang begitu kasar dan terus terang seperti Jinlinger bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun di tubuhnya. Bagaimana mungkin seorang gadis menerima hal seperti ini begitu saja? Tidak heran kebenciannya begitu besar. Ini sungguh tidak masuk akal. Zhou Yuan berpura-pura batuk dan dengan ramah berkata, "Tetuamu pasti telah mendengar rumor yang tidak berdasar. Saya benar-benar tidak mengetahui siapapun dari surga Wanshu, jadi tidak perlu menganggap serius kata-katanya." Namun, alis Jinling menyatu, "Tetua kecil bilang dia sudah lama bersamamu." Zhou Yuan terkejut lagi. Alisnya berkerut dalam saat dia bergumam dalam kebingungan, "Saya tidak ingat pernah mengenal genesis binatang buas tingkat tinggi manapun di surga Wanshu. Meskipun dia telah bertemu banyak genesis binatang buas, kebanyakan dari mereka belum mengembangkan kecerdasan apapun dan akan menyerangnya berdasarkan naluri. Tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan mereka." Dia menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak berbicara lagi, sebuah pemikiran tertentu tiba-tiba muncul di kepalanya. Matanya hampir keluar dari rongganya saat dia menatap Jinlinger dengan tidak percaya. "Kamu, apakah kamu mengacu pada Tuntun?" Di antara genesis binatang buas tingkat tinggi yang dia kenal, Tuntun adalah yang paling lama menemaninya. Terlebih lagi, ia sangat cerdas dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Guru Chang Yuan mengatakan dia telah mengirimkannya ke tempat yang cocok. Mungkinkah tempat ini adalah surga Wanshu? Tuntun apa? Di klan monyet emas kami, semua orang memanggilnya sebagai Tuan Muda. Jinlinger memelototi Zhou Yuan. Tidak disangka dia berani bersikap tidak hormat kepada tetua kecil. Zhou Yuan tidak peduli dengan reaksinya. Dia menjadi agak emosional ketika berkata, "Tuntun ada di klan monyet emasmu. Bagaimana kabarnya? Apakah dia ke surga Guyuan?" Jinlinger dengan acuh tak acuh menjawab, "Tetua kecil memiliki hubungan dengan klan monyet emas kami, dan memang tinggal bersama kami. Namun, ia tidak ke surga Guyuan, karena tempat ini tidak ada artinya." Saat menyebut tetua kecil, mata Jinlinger yang biasanya liar dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. "Tetua kecil, Tuntun itu laki-laki." Zhou Yuan mengusap dagunya, matanya berkedip-kedip sambil berpikir. "Beraninya kamu." Jinlinger dengan kejam memelototi Zhou Yuan lagi, sebelum dia dengan bangga berkata, "Hanya aku dan kakakku yang memanggil Tuan Muda dengan cara seperti itu, dan hanya kami berdua yang diizinkan melakukannya di seluruh klan monyet emas. Tetua kecil adalah binatang suci alpa yang lahir dari tanah, dan merupakan satu-satunya yang ada. Ia tidak memiliki ibu atau ayah, dan juga tidak memiliki jenis kelamin. Oleh karena itu, jangan gunakan mata sipitmu untuk menilainya." Zhou Yuan menghela nafas lega. Jika bajingan kecil itu laki-laki, dia tidak akan membiarkan Yao Yao membawanya di masa depan. Zhou Yuan dengan sombong berkata, "Jika tidak ada jenis kelamin, seperti apa bentuknya saat ia berubah menjadi manusia? Orang yang berkelamin dua." Jinlinger mendengus mendengar pertanyaan kekanak-kanakan Zhou Yuan dan senyum bangga terbentuk di bibirnya. "Kamu terlalu banyak berpikir. Seseorang dengan garis keturunan binatang suci sejati tidak akan mengambil bentuk manusia. Ia sudah memiliki tubuh terkuat di dunia, dan memiliki wujud manusia malah akan terlihat lemah di matanya. Jika itu kamu, maukah kamu menjadi semut yang merayap di tanah?" Zhou Yuan tidak bisa berkata-kata, dan tidak bisa menahan senyum karena malu. Dia juga sedikit kecewa. Dia agak penasaran seperti apa rupa Tuntun dalam wujud manusia. Namun, ia sudah sangat senang dan puas akhirnya mendengar kabar tentang Tuntun.
Sepertinya dia harus membawa Tuntun kembali dari surga Wanshu setelah Yao Yao terbangun. Saat kami pergi, Tuan Muda memberitahu kami bahwa kami dapat meminta bantuanmu jika kami menemui masalah apapun di surga Guyuan. Pada titik ini, senyuman mengejek muncul dari sudut bibir Jinlinger. Namun, mungkin Tuan Muda tidak menyangka bahwa orang yang dianggapnya sangat disanjung masih terjebak pada tahap menengah matahari surgawi. Jangan khawatir, karena kamu adalah teman tetua kecil, kamu juga teman kami. Jika kamu menemui masalah, kita saudara tidak akan berdiam diri. Dia tampak sangat bahagia. Lagi pula, orang yang selalu direndahkan oleh tetua kecil terhadap saudara-saudaranya tampaknya tidak sehebat yang mereka bayangkan. Ini membuat napasnya lega. Dia tidak sabar untuk kembali ke klan monyet emas dan akhirnya membantah tetua kecil agar tidak selalu merasa bahwa mereka tidak berguna. Zhou Yuan terkekeh dalam hati saat melihat penampilannya yang gembira, dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Jinlinger membawakannya berita tentang Tuntun. Jinlinger melemparkan benda emas kecil ke Zhou Yuan dan dia buru-buru menangkapnya. Ini dari tetua kecil, tapi sepertinya kamu memerlukan kekuatan tahap sumber sejati untuk membukanya. Cahaya keemasan di tangan Zhou Yuan surut, berubah menjadi sisik ungu keemasan. Itu adalah pemandangan yang familiar, salah satu sisik Tuntun setelah berubah. Namun, gelombang yang sangat kuat muncul dari sisik tersebut. Dari sini, dia tahu bahwa Tuntun telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sisik emas seharusnya berisi beberapa informasi dari Tuntun, tetapi dari kata-kata Jinlinger, siapapun yang berada di bawah tahap-tahap sumber sejati tidak akan dapat membukanya. Dia tidak mungkin mencoba untuk pamerkan. Zhou Yuan bergumam dalam hati. Hal ini sejalan dengan sifat Tuntun yang suka pamer. Namun, hal itu membuatnya sedikit tertekan. Tampaknya dia akan selalu lebih lambat dari Tuntun dan Yao Yao tidak peduli seberapa cepat kemajuan kultivasinya. Yang lain menyebutnya tidak normal, tetapi dia merasa keduanya adalah monster yang sebenarnya. Terima kasih. Zhou Yuan menjaga sisiknya dan menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Jinlinger melambaikan tangannya sebelum berbalik dan berjalan kembali ke klan monyet emas. Dia mengatakan sesuatu kepada adik laki-lakinya Jin Feng, dan dia mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Zhou Yuan. Dia tampak cukup ramah. Zhou Yuan membalas senyumannya dan menangkupkan tinjunya dari jauh. Setelah percakapan Zhou Yuan dan Jinlinger berakhir, penonton di sekitarnya menarik pandangan mereka. Mereka awalnya mengira Jinlinger akan menimbulkan masalah bagi Zhou Yuan, tetapi tampaknya hubungan mereka cukup baik. Kapan keduanya berkenalan? Di sisi surga Wanshu, Jiang Jinlin sedikit mengernyit. Dia juga berpikir bahwa Jinlinger akan mempersulit Zhou Yuan. Wilayah Tianyuan adalah wilayah terlemah di antara 9 wilayah di surga Hunyuan, dan merupakan target sempurna bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Motif mereka bukanlah untuk bertukar informasi dengan surga Hunyuan, tetapi untuk mencari kerjasama dengan surga Wanshu yang memainkan peran utama. Ini akan memberi mereka keuntungan ketika tiba waktunya membagi hasil rampasan. Dia diam-diam memberi isyarat, dan Kapten Klan Harimau Ilahi yang mengguncang bumi berjalan ke depan. Dia adalah pria bertubuh besar dan berotot yang mengeluarkan aura ganas. Namun, sesosok tubuh dengan cepat muncul di sampingnya. Kakak laki-laki Jinlinger sambil tersenyum meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Wang Meng, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Tanpa menunggu jawaban, Jin Feng menyeret Wang Meng pergi. Sudut mata Jiang Jinlin bergerak-gerak. Dia memandang Jinlinger, hanya untuk menemukan bahwa Jinlinger tanpa rasa takut balas menatapnya, mata indahnya penuh dengan peringatan. Jiang Jinlin tetap tanpa ekspresi, tetapi kemarahannya bisa meningkat dalam dirinya. Jinlinger yang nakal ini membuat kekacauan. Di sampingnya, Ai King menggelengkan kepalanya ke arahnya. Karena Jinlinger memiliki hubungan dengan Zhou Yuan dan ingin melindunginya, tidak perlu mengejarnya untuk saat ini. Mereka akan segera saling menyerang. Guan Qinglong juga menarik pikirannya saat ini dan berkata, "Teman-teman dari surga Wanshu, silakan masuk ke perkemahan sehingga kita dapat mendiskusikan semuanya secara detail." Ai King tersenyum tipis dan mengangguk. Dia dan Jiang Jinlin memimpin kelompok surga Wanshu ke dalam kamp. Zhou Yuan memperhatikan mereka masuk sebelum tersenyum pada Qin Lian. Sepertinya diskusi ini akan menjadi cukup panas. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat surga Wanshu? Namun, surga Hunyuan juga ingin menjadi pihak dominan dalam kemitraan ini. Oleh karena itu, tentu saja tidak akan ada lagi bentrokan di kemudian hari. Selanjutnya, mereka akan mengetahui tinju siapa yang lebih besar.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a